Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad hillati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang-menerang seperti kondisi malam hari ini. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit, kita membahas tentang syarat-syarat sah menjadi imam dan syarat-syarat sah menjadi makmum dalam salat. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara syarat sah menjadi imam. Kalau kita bicara fikih, maka tidak sembarangan seseorang itu bisa menjadi imam dalam salat. Pun sebaliknya, kita yang sering menjadi makmum dalam fikih pun ada syarat-syarat sahnya. Bagaimana seorang makmum itu bersikap, bagaimana fikih itu mengatur syarat sah menjadi seorang makmum. Kita akan kaji satu kitab di kalangan mazhab Syafi'i, yakni kitabnya namanya Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Untuk bab yang pertama yang insya Allah kita akan kaji adalah pertama syarat sah menjadi imam. Orang yang layak diangkat menjadi imam sholat, syarat yang pertamanya dia wajib iman atau dia harus seorang muslim. Tidak boleh dia non muslim, tidak boleh dia kafir walaupun dia mewakafkan tanahnya untuk masjid misalnya. Atau maupun dia memberikan donasi yang besar kepada masjid, tapi dia sangat-sangat tidak layak selagi dia belum iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama hadirin. Jadi syarat imam itu harus iman. Syarat menjadi seorang imam dalam sholat itu harus Islam. Tidak boleh dia orang yang di luar daripada Islam. Yang kedua, harus berakal. Tidak boleh seorang imam diangkat menjadi imam itu dalam keadaan majnun, gila. Orang gila nggak boleh jadi imam. Repot Pak kalau orang gila jadi imam, tak kita ruku ditinggal. Kenapa? Karena orang gila, majnun. Orang gila nggak boleh jadi imam. Maka harus yang berakal, yang layak kita tunjuk sebagai imam. Yang selanjutnya syarat sah menjadi imam itu tidak boleh anak kecil yang belum balik. Anak kecil belum balik, dia tidak sah menjadi imam sholat jamaah. Nah, kalau sudah balik, sudah sah. Kalau belum balik, maka tidak sah. Yang selanjutnya, syarat sah seseorang menjadi imam dalam fikih adalah orang tersebut harus berstatus menjadi mantan makmum, tidak boleh jadi makmum. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau ngangkat imam, nggak boleh Pak. Imam yang statusnya masih jadi makmum. Kalau masih jadi makmum ya nggak bisa jadiin imam. Otomatis kita harus mencari imam yang imamnya tersebut sudah nggak jadi makmum lagi. Artinya sudah nggak jadi makmum atau sudah mantan makmum, maka ini orang sah kita angkat menjadi imam dalam sholat. Nah, justru makruh. Dalam fikih makruh hukumnya apabila kita berimam kepada orang yang bermakmum bareng sama kita. Maksudnya gimana? Contohnya begini hadirin. Contohnya biasa kita ketinggalan masbuk 2 rakaat. Di masjid ada satu imam
Bersama kita ikut sama imam. Contoh misalnya imamnya saya tadi. Bapak-bapak 2 orang ketinggalan sholat. 2 orang ketinggalan sholat masuk ke shaf. Karena ketinggalan 2 rakaat, imam salam, makmum apa yang harus dilakukan? Berdiri lagi karena ketinggalan 2 rakaat. Yang dilakukan makmum afdolnya sholatnya sendiri-sendiri. Tidak boleh kita mundur untuk meniatkan di sebelah kiri kita posisikan menjadi imam, itu makruh sholatnya. Biasanya kita begitu Pak. Kenapa? Tapi kalau kita biasanya seperti itu nggak apa-apa, sudah diampuni. Sebab apa? Sebab keterbatasan ilmu kita. Biasanya kita begini kalau dalam sholat, apalagi kalau sholat kita masbuk. Ada imam di depan, imam salam di sebelah kanan kiri kita, sama masbuknya ketinggalan 2 rakaat. Imam salam pergi, kita milih mundur. Dengan tujuan orang yang di sebelah kiri kita angkat menjadi imam. Itu sholat nantinya makruh, itu sholat jamaahnya. Kenapa? Karena tadinya sama-sama masbuk dan sama-sama menjadi makmum. Beda cerita apabila kita baru masuk masjid dalam keadaan masbuk, ketinggalan rakaat, lalu ada orang yang tadinya ikut imam, imam salam dia berdiri, lalu kita menepok pundak dia, memposisikan, meniatkan diri agar ini orang jadi imam, ini baru boleh. Sebab apa alasannya? Sebab orang itu tadinya makmum sudah menjadi mantan makmum. Nah, itu dalam fikih begitu hadirin. Jadi perlu sesuatu yang kadang remeh kayak gini kita perlu tahu. Barangkali selama ini jangan-jangan masbuk kita, masbuk sholat dalam keadaan makruh. Kenapa? Karena berimam kepada imam yang sama-sama ketinggalan sama kita. Bagusnya seperti apa kalau sama-sama ketinggalan? Bagusnya sholat sendiri-sendiri. Bagusnya sholat sendiri-sendiri. Nah, di sini dijelaskan lagi, sah itu yang layak dijadikan imam yang selanjutnya adalah yang selevel dengan makmum. Maksudnya seperti apa? Contoh, makmumnya bacaan Fatihahnya balelol. Balelol itu bahasa Sunda artinya acak-acakan, Pak. Berantakan, si makmumnya bacaan Qur'annya berantakan, tajwidnya kurang ilmunya, imamnya juga sama kurang ilmunya. Ini sama-sama selevel, ini sah jadi makmum, jadi imam. Ini sah. Yang enggak sah tuh gimana? Yang enggak sah di belakang shaf 1 ada orang yang lebih jago baca Qur'annya, hafalannya lebih banyak, bacaan Qur'annya lebih tartil, tapi diimami dengan imam yang bacaan Qur'annya lebih berantakan. Ini sholat dalam keadaan makruh. Kenapa sebabnya? Sebab menunjuk imam yang imamnya tersebut tidak fasih baca Qur'annya. Nah, jadi kalau selepel nggak apa-apa. Kalau selepel kitanya berantakan baca Qur'annya, imamnya juga sama kita, takbirnya sama, berantakan baca Qur'annya, sah. Sholat jamaah sama orang tersebut. Yang kedua, perempuan sama perempuan. Perempuan jadi imam boleh. Buat siapa? Buat perempuan. Sah sholatnya. Tapi kalau kita laki-laki jamaah, diimami oleh perempuan, tidak sah sholat jamaah kita. Kenapa? Sebab masih ada laki-laki. Sebab masih ada laki-laki. Yang makruh itu sholat yang seperti apa? Kita ngerti bacaan Quran. Kita bisa ngerti tajwid, hukum nun mati, mim mati. Kita tahu karena kita sempat belajar. Tiba-tiba orang ini maju jadi imam. Siratal ladzina an'amta, atau bacaannya hirabbil alamin jadi hirabbil ngalamin. Hirabbil alamin jadi ngalamin. Artinya kan ada yang keliru dari bacaan ini. Sebab apa? Sebab kurangnya pengetahuan Al-Quran. Kita berimam kepada imam tersebut makruh hukumnya. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab. Kenapa harus imamnya yang model begitu? Nah, maka di Baitul kebilangnya ketat jadi imam. Ada seleksinya, ya kan? Terbilangnya ketat, maka tidak sembarangan. Termasuk saya sebelum masih belum layak jadi imam di sini. Tapi karena masyarakat percaya ya mau tidak mau sambil belajar aja. Walaupun banyak kurangnya, sebenarnya banyak kurangnya dari hafalan, dari bacaan mungkin masih banyak yang kurang. Lalu syarat yang lain, sah kita berimam kepada imam yang apabila imam itu punya kesalahan dalam sholat tapi kita nggak kenal imam tersebut. Contoh, syarat imam sama pakai makmum apa? Harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Kita udu, imam juga udu. Ya kan? Sama-sama harus suci.
Ternyata imamnya tadi malam habis ada main sama istrinya 3 ronde, Pak. Misalnya, kecapean. Ternyata besok subuhnya dia jadwal imam di masjid. Malamnya habis main 3 ronde sama istri. Karena kecapean tidur. Bangun pas azan subuh. Langsung lari ke masjid. Kebetulan langsung qomat. Langsung jadi imam. Maka si imam berimam, mengimami orang dalam keadaan belum suci. Berimam. Nah, bagaimana status makmum yang mengikuti imam yang imamnya dalam keadaan tidak suci? Sah. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu ini imam dalam keadaan tidak suci. Beda cerita kalau imamnya kebelang tahu dia lupa mandi junub sebab malam ada hubungan dengan istrinya 3 ronde misalnya kan. Selesai sholat subuh dia makan nasi uduk. Habis makan nasi uduk baru sadar, aduh tadi saya ngimam subuh belum mandi junub. Saya harus balik lagi ke masjid ngasih tahu nih ke jamaah yang tadi saya makmumin, yang tadi saya imamin. Akhirnya itu imam ngomong di mic, ngasih pengumuman, Assalamualaikum kepada jamaah sholat subuh Purati, baik perempuan maupun laki-laki, yang tadi subuh saya imami, tadi saya ngimam dalam keadaan tidak suci. Maka pas kita tahu kekurangan si imam, kita wajib hukumnya mengiadah sholat. Bukan kodok sholat, Pak, bukan. Iadah. Apa itu iadah? Ganti. Sholatnya diganti. Kalau kodok itu kan sesuatu yang udah lewat, kita kerjain. Kalau ini udah dikerjain, tapi ada yang kurang. Iadah namanya. Nah, kita harus mengiadah sholat. Sebab apa? Sebab kita tahu si imam kekurangan, sebab syarat sah imamnya tidak sempurna. Dia tidak dalam keadaan suci. Begitu. Yang selanjutnya, ada syarat sah imam itu yang imam tersebut satu waktu boleh menjadi imam, satu waktu tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Dalam fikih itu ada seperti itu aturannya. Contohnya apa? Anak kecil. Anak kecil yang umur 7 tahun misalnya. Di rumah kita ajarin biar jadi imam, Pak. Kitanya orang tua jadi makmum. Dia sah jadi imam. Bacaan fasih Qur'annya udah bagus. Fikihnya udah bagus, sah. Tapi kalau anak kecil tersebut kita angkat menjadi imam sholat Jumat, Jumatan kita tidak sah. Sebab apa? Syaratnya harus yang sudah balik. Nah, jadi ada imam yang satu sholat boleh menjadi imam, sholat yang lain tidak boleh. Contohnya apa? Tadi anak kecil. Yang kedua, musafir. Musafir sholat menjadi imam dengan imam musafir yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau musafir jadi imam bagi sholat rawatib 5 waktu, ini yang kagak boleh. Sebab apa? Musafir. Musafir jadi imam sholat Jumat tidak boleh. Kenapa? Sebab yang sholat Jumat syarat sahnya 40 orang harus mukim. Begitu. Atau hamba sahaya. Kalau dulu masih ada hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Hamba sahaya diangkat jadi imam, tidak sah. Kenapa? Sebab imam syaratnya harus merdeka daripada perbudakan. Yang terakhir, syarat sah menjadi imam dalam fikih itu tidak boleh orang fasik. Tidak boleh orang fasik, tidak boleh orang yang sedang mabuk, tidak boleh orang yang, mohon maaf, tukang judi. Itu nggak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Nah, maka ini penting sekali hadirin, agar apa? Agar nanti tinggal dimanapun kita, ilmunya ada, oh ini syarat menjadi imam apa? Kalau ini tadi syarat sahnya. Kalau syarat untuk pribadinya menjadi imam, pertama sudah nikah. Pertama harus sudah nikah. Itu syarat sah secara pribadi menjadi imam. Yang kedua, bacaan Qur'annya harus lebih fasih. Yang ketiga, hafalan Qur'annya lebih banyak. Yang keempat, orang tersebut lebih lama tinggal di tempat di mana dia menjadi imam di masjid tersebut. Contoh, ini kan di Purati, kita hitung aja siapa yang paling lama tinggal di Purati. Maka dia juga punya hak yang sama untuk menjadi imam. Bagaimana kalau yang belum nikah? Nggak apa-apa sebenarnya. Asal ngerti fikih sholat, asal ngerti tajwid daripada Al-Quran, asal ngerti daripada syarat-syarat imam, maka tetap sah. Itu tadi kita bicara hadirin perkara tentang syarat-syarat sah menjadi imam. Sekarang syarat sah menjadi makmum. Nah, kita yang makmum juga ada syaratnya. Kalau imam syaratnya kita ketat, makmum pun sama ketat.
Nah, dalam Fathul Mu'in dijelaskan apa saja syarat menjadi makmum dalam sholat. Di sini dijelaskan hadirin, pertama, wasurtu liqudwati surutu minha an-niyat yaqtiga au jama'atin. Disyaratkan untuk menjadi makmum adalah niat mengikuti imam atau niat sholat jamaah. Jadi perlu kita cross check jamaah. Kalau mau ke masjid harus benar-benar niat ingin sholat jamaah. Jangan sampai sebab buru-buru lupa niat. Bagaimana dalam fikih? Statusnya orang buru-buru langsung ikut takbir bersama imam, tapi dia tidak niat dalam sholat. Terlena ikut ruku, sujud sama imam, maka dia sholatnya batal. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat menjadi makmum. Bagaimana cara menyelamatkan agar sholat kita tetap sah walaupun lupa niat? Minimal, kata para ulama dalam fikih, minimal ada lintasan di pikiran dan di lintasan hati kita bahwa kita ingin menunaikan sholat yang sedang kita kerjakan. Contoh, karena hujan kita ngebut Pak naik motor ke masjid. Tapi di lintasan pikiran kita, walaupun nanti pas sholat kita nggak melafazkan niat, di lintasan pikiran kita sudah memikirkan nanti saya ke masjid langsung buru-buru masuk masjid sholat zuhur. Lintasan pikiran. Atau di keretak hati pas masuk pintu masjid, waduh sholat zuhur udah ketinggalan nih misalnya kan. Waduh sholat zuhur nih, hujan tapi ada lintasan perasaan di hatinya, maka ini tetap sah walaupun tidak melafazkan niat secara lisan. Nah, tapi kalau kita yang tidak ketinggalan, kapan waktunya berniat? Waktunya berniat dijelaskan di sini bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi biasanya jamaah ini rada susah kalau takbir bersamaan dengan niat dalam hati. Contoh coba. Allahu Akbar. Lisannya ucap Allahu Akbar, hatinya harus bilang usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i dan lain sebagainya. Ini rata-rata susah. Harus dibarengi Allah. Makanya ada orang kalau orang sholat itu was-was biasanya Allahu Akbar. Diulang lagi takbirnya. Allahu Akbar. Ulang lagi takbirnya. Allahu Akbar. Sampai dia dapat seimbang antara kalimat takbir di lisan dengan niat di hati. Ini susah. Bagaimana caranya agar niatnya tetap dapat, takbirnya juga dapat? Maka niat terlebih dahulu lebih bagus. Namanya talaffuz bin niat. Melafazkan niat, menekankan dalam hati kalau kita ini niat. Maka harus dihujam. Niat itu harus dilafazkan terdengar oleh telinga sendiri. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah ada imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lebih yakin. Daripada harus berbarengan dengan takbir. Itu bahasanya rada repot. Rada was-was. Dalam bahasa Arab artinya syak. Ragu. Agak ragu. Sama saya juga seperti itu. Yang selanjutnya. Di sini dijelaskan di antara syarat seorang menjadi makmum adalah seseorang tersebut tidak boleh wa minha adamu taqaddumin fil makan yaqinan alal imam bi'aqibin wa in taqaddamat asabahu amma syak fi taqaddumi fala yuwassir wa la yadurru musawwatar lakin makruhatin. Seorang makmum posisinya tidak boleh sejajar, tidak boleh lebih maju daripada tumitnya imam. Tidak boleh. Nah biasanya Pak, yang rada was-was itu bukan lagi sholat jamaah. Kalau sholat jamaah nggak mungkin ada yang sejajar sama imam. Ini orang nggak tahu malu kalau ada makmum sejajar sama imam nggak tahu malu. Ya. Biasanya rada was-wasnya, rada sejajar sama imam itu ketika kita sholat cuma berdua sama imam. Imam kakinya di belah sini, ini tumit kita sebelah sini. Ini kan rada apa Pak? Rada was-was ini. Kalau kita meyakini tumit kita sejajar dengan imam ketika sholat, atau kita meyakini betul benar-benar sejajar dengan tumit imam ketika sholat, kata ulama apa? Tidak rusak sholatnya, tapi pahala sholatnya yang hilang. Sholatnya rusak nggak? Batal nggak? Tidak batal. Apakah batal? Nggak batal. Nggak perlu wudu lagi, walaupun sejajar dengan imam. Tapi sholat dalam keadaan makruh.
hilang pahala 27 rakaat sholat itu hilang. Pahala 27 derajat itu hilang akhirnya. Sebab apa? Sebab sejajar dengan imam. Nah, jadi kita tidak boleh sejajar hadirin dengan imam, itu tidak boleh. Dan di sini dijelaskan dan disunahkan wa nuziba wuqufuz zakar walau sabian lam yahdhur ghairuhu an yaminil imam. Dan disunahkan berdiri makmum laki-laki walaupun anak kecil itu di sisi kanan imam. Jadi kalau imam di belakangnya sudah ada saf yang kosong belah kanan, afdolnya dalam sholat mengisi bagian sholat atau mengisi bagian saf sholat di sebelah kanan imam. Makruh hukumnya justru belah kanan masih kosong, milih sholat di sebelah kiri imam. Makruh, sia-sia sholatnya. Makruh bikin saf yang baru ketika di depannya ada saf yang bolong. Makruh juga ketika kita melongkap-longkap saf padahal saf belah kanan masih belum penuh atau kosong. Jadi kalau belah kanan berarti belah sini kan. Ini dari belakang punggung imam dulu ke kanan. Baru rapihin yang belah kiri. Nggak boleh itu mencar, Pak. Ada yang di belah sono 2, di tengah 2, di kiri 2, nah, itu makruh sholatnya. Makruh sholat ketika longkap-longkap. Maksud longkap apa? Ada jeda-jedanya tuh. Ada jaraknya antar makmum dengan makmum. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Dan dijelaskan di sini, bagusnya untuk wanita di dalam masjid sholatnya di sebelah mana? Dijelaskan di sini wa kharadha bil dzakari wa unsa fataqihu khalfahu ma'amudhirri ta'akhurin. Dikecualikan ungkapan seorang laki-laki adalah seorang wanita, maka baginya lebih afdol sholat berdiri di belakang imam dengan lebih menjauh ke belakang. Nah, posisi seperti ini dalam masjid ini lebih afdol buat wanita. Buat perempuan, ibu-ibu, sholat di belakang imam itu lebih afdol dalam fikih. Nah, bagusnya seperti apa untuk laki-laki? Laki-laki saf depannya penuhin baru bikin saf baru. Saf 2 penuh bikin saf lagi. Sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Dan di sini dijelaskan ketika ada imam satu sedang sholat. Ini contoh, Pak. Imam masjid kosong, masjid udah beres sholat jamaahnya. Kita masuklah kita kemana? Ke masjid untuk melakukan sholat rawatib. Maka bagusnya apakah niatnya lillahi ta'ala atau meniatkan diri menjadi imam? Ulama berpendapat bagusnya apabila masjid sudah sepi, maksudnya sudah bubar sholat, lalu kita sholat sendiri. Itu bagusnya kata ulama, kita meniatkan diri, langsung meniatkan sholat menjadi imam, walaupun di belakang kita nggak ada imam. Sebab apa? Barangkali kata ulama nanti ada orang yang menyusul ikut sholat bersama kita, itu lebih afdol niatnya. Nah, itu lebih afdol nih niatnya. Maka ketika kita sholat sendiri, entah masjidnya rest area, entah di musola, entah di masjid ini, maka ketika kita sholatnya masbuk, niatkan diri imaman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Dan dijelaskan lagi di sini hadirin, di antara syarat yang lain adalah yakni dimakruhkan sholat dalam keadaan menyendiri. Nah, yang tadi saya jelaskan, yang belah kanan numpuk 5 orang, tengah kosong, belah kiri ada lagi. Nah, itu makruh sholatnya. Nah, ini kan hati-hati kalau sholat dalam keadaan makruh kan artinya percuma. Kalau percuma ya sama aja, cuman sekedar gerakan aja sholat akhirnya. Kenapa? Karena hilang daripada pahala sholatnya. Nah, dijelaskan lagi di sini. Dan di antara syarat makmum adalah wa minha ilmun bintiqalil imam biru'yatin lahu aw la ba'di shafin aw sima'in li sautihi aw sauti muballighis thiqat. Dan di antara syarat menjadi imam adalah harus mengetahui gerak-gerik perpindahan imam, entah mendengar suara imam atau mendengar suara daripada orang yang disebut Bilal dalam sholat. Nah, biasa kalau dalam sholat, Pak, itu biasa di Mekah Madinah mungkin ya, ada ya. Kalau imam takbir ada mubalik yang megang mic. Allahu Akbar, mubaliknya ada depan. Allahu Akbar, artinya ada kode. Nah, maka kita sah
Kalau tahu, oh imam lagi ruku sekarang. Walaupun di luar sholatnya. Walaupun di emperan masjid sholatnya. Seperti Idul Adha, Idul Fitri. Kalau kita nggak dapat di dalam kan di emperan tuh. Di luar, di jalan, atau di parkiran, di tempat sendal. Ya kan? Ini kan kita nggak bisa melihat imam dengan mata. Bagaimana cara agar kita tetap sah sholat? Maka meyakini atau mengetahui gerak-gerik perpindahan imam dengan mendengar suara imam tersebut dan mendengar orang yang diangkat menjadi apa bahasanya Bilal dalam sholat. Nah, itu biasa di masjid-masjid gede itu biasanya pakai Bilal sholatnya. Pakai Bilal sholatnya. Dan diantara syarat yang lain hadirin wa minha ijtima'uhuma awil imam wal ma'mum bimakanin kama udiha alaih. Dan diantara syarat sah bermakmum atau jadi makmum adalah berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Ini jangan salah dengar Pak. Yang penting imam kedengeran katanya. Akhirnya orang yang punya rumah dekat masjid, dia meyakini bahwa udah sholat di dalam rumah aja. Yang penting imam, komando dari imam masjid kedengeran. Ini salah. Salah ini. Bahkan apabila misalnya ada rumah yang nempel dengan masjid. Rumahnya nempel temboknya dengan masjid. Lalu terdengar suara imam. Lalu dia meyakini dengan sholat di dalam masjid. Sudah sholat di dalam rumahnya yang bertempel dengan masjid. Sudah cukup. Maka dia tidak sah sholat jamaahnya. Harus satu tempat dengan imam. Harus satu tempat. Kedengeran imamnya. Ngelihat imamnya. Dan itu jelas. Harus kedengeran. Intinya satu tempat. Maka bagaimana yang dianggap satu tempat itu apa sih? Yang dianggap tempat bersama imam itu seperti apa? Contoh, serambi masjid. Walaupun terhalang tembok, tertutup pintu, sholat di serambi masjid, sah. Di luarnya lagi ada serambi lagi, tetap sah. Di luarnya lagi, di luar pagar masjid, tetap sah. Di area parkir, tetap sah. Di taman-taman masjid, tetap sah. Di dekat depan WC, bukan masuk WC-nya, di depan tuh serambi WC, ya kan? Tetap sah. Dengan jarak minimal 300 meter. Dalam fikih, dengan jarak minimal 300 meter. Dan bukan bagian dari masjid apabila dia berbeda bangunan dengan masjid. Contohnya, ini di atas ada madrasah Pak. Atau biasa masjid ada aula biasanya. Masjid mewah biasanya sekarang ada aula. Ada basement, bukan aula ya, basement bahasanya ya. Masjidnya di atas, di bawah ada basement Pak. Ini sering terjadi nih. Dalam fikih, apabila kita meyakini posisi kita berbeda dengan imam. Imam di atas, beda dengan kasus masjid yang lantai 2, lantai 1, beda. Kalau masjid yang lantai 2, mau imamnya di atas, tapi itu bagian dari ruangan masjid. Tapi kalau dalam fikih, ada masjid, di bawahnya ada basement, terus orang ikut sholat bersama imam, tapi sholatnya di basement, ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Sebab bangunannya sudah berbeda dengan masjid itu sendiri. Kecuali ada bangunan yang terhalang, tapi ada tangga atau ada pintu menuju masuk langsung ke ruang utama masjid, ini tetap sah. Tapi kalau basement biasanya harus naik dulu ke atas, ini nggak bisa. Dalam fikih ini nggak bisa. Maka nanti biasanya kalau kita nikahin orang, sibuk nih misalnya pengantin, udah sholatnya di basement aja dah. Nikahannya di basement, di atasnya masjid. Udah ngikut imam di dalam basement aja, tidak sah sholatnya. Sebab apa? Sudah berbeda tempat hadirin. Dijelaskan lagi di sini. Ketika kita menjadi makmum adalah tidak boleh di antara makmum dan imam posisinya ada yang lebih tinggi tanpa alasan yang darurat. Contoh Pak. Ini masjid, biasanya anggaplah masjid ini misalnya 2 lantai Pak. Masjid 2 lantai. Di lantai pertama masih kosong. Tapi kita memilih sholat di lantai kedua tanpa alasan yang darurat. Kita tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Lantai utamanya masih kosong kok. Atau misalnya imamnya, aduh bosan saya ngimam di lantai bawah, saya mau kali-kali dah pakai mic wireless di lantai 2, kata imamnya begitu. Ini pun tidak sah. Kenapa? Alasannya nggak darurat. Alasannya tidak darurat. Beda kalau makmum, aduh sop 1 nih penuh. Saya lari aja ke lantai 2.
sah sholatnya. Sebab apa? Sebab lantai utamanya sudah penuh. Tapi kalau lantai utama masih kosong, milih sholat di lantai kedua, tidak sah sholatnya tanpa ada alasan yang darurat. Tidak sah sholatnya, yakni sebab apa? Tidak ada alasan yang darurat. Lalu di sini dijelaskan lagi hadirin, di antara syarat yang lain, yakni tidak boleh seorang makmum punya perbedaan pendapat dengan imam dengan perbedaan pendapat yang mencolok. Contohnya, makmumnya meyakini bahwa kunut itu bukan bagian dari rukun sholat subuh, sedangkan imamnya selalu kunut, maka ini kurang sah menjadi makmum. Bagaimana dengan kita yang mazhabnya Syafi'i fikihnya, kita setiap subuh kunut, tiba-tiba datang ke satu masjid yang kita kagak kenal imamnya, tiba-tiba tidak kunut. Apakah tetap kunut? Tetap kunut. Dengan apa? Dengan kunut yang pendek. Contohnya bacaan doa sapu jagat. Cukup kunut yang pendek seperti itu. Cukup. Yang jelas apa? Kita mempertahankan daripada pendapat fikih yang kita pakai sehari-hari, namanya fikih Syafi'i. Kunut itu bagian dari sesuatu yang sunnah, bagian dari sesuatu yang sunnah. Justru kalau kita nggak kunut, nanti salam, jangan salam dulu, harus ada sujud sahwi. Nah, ini beda pendapatnya. Tapi ada pendapat yang kedua di kalangan ulama, kalau ternyata imamnya tidak kunut, lalu kita bagaimana sikap makmum? Apakah mengikuti imam yang tidak kunut? Kita ikut imam yang tidak kunut. Sebab seorang makmum mengikuti imam, itu dalilnya seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Tapi kalau kita mau saklek pakai Imam Syafi'i, kita harus tetap kunut walaupun pakai doa yang pendek, gitu. Walaupun pakai doa yang pendek. Lalu dijelaskan lagi di sini, yakni daripada tidak boleh seorang makmum, ini berbeda tadi ya. Kalau tadi berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda dalil dengan imam, ini kurang boleh. Dan yang lainnya apa? Tidak boleh ragu terhadap bacaan Fatihah imam. Nah, contohnya kita tidak boleh was-was. Jadi intinya syarat sah menjadi makmum itu nggak boleh was-was ketika mengangkat seorang imam ketika sholat. Tidak boleh meyakini imamnya batal sholat. Contoh Pak, saya biasanya kalau jadwal imam malam Rebo, itu saya wudunya di rumah, nggak di masjid. Langsung masuk cuci kaki, atau nggak keburu langsung masuk ke sini langsung imam. Kalau makmum yang biasa sudah standby di sini, ada beberapa makmum yang biasanya bapak-bapak wudunya di masjid. Karena kita teliti jadi makmum, biasanya suka merhatiin. Ini kok imam langsung masuk, qomat langsung jadi ngimam, kapan wudunya? Oh, ini nggak sah sholatnya. Kata kita begitu. Kata kita tuh Pak. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat secara fisik si imam wudu, padahal udah wudu di rumah. Akhirnya dalam hati kita meyakini si imam tidak dalam keadaan suci. Maka kalau kita tetap lanjut sholat kepada imam tersebut, kita sholat dalam keadaan tidak sah. Kita sholat dalam keadaan tidak sah. Sebab apa? Sebab meyakini imamnya tidak dalam keadaan suci. Nah, ini yang perlu tahu Pak. Artinya apa? Justru syarat di antara mengangkat menjadi imam tidak boleh ada sesuatu yang membuat kita kurang sreg sama imam. Contoh, imamnya beda pandangan politik. Itu kan kadang mengganggu sholat kadang Pak. Atau imamnya beda fikihnya sama kita. Mengganggu sholat. Kalau misalnya gini, misalnya perbedaan yang lain yang mencolok. Bismillah itu dalam mazhab Syafi'i dihitung ayat pertama dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca zahar ketika sholatnya zahar dalam Syafi'i. Tiba-tiba kita datang imam yang kita nggak kenal, orang baru jadi imam. Bismillahnya sir atau bismillahnya khofi. Cuma kedengaran Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu doang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apa? Hati kita mulai keganggu. Waduh, kok nggak baca bismillah? Kagak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya tuh. Kenapa? Berbeda keyakinan dengan sesuatu yang
mencolok. Nah, berbeda dalil dengan sesuatu yang mencolok. Nah, ini juga akhirnya apa? Mengganggu kan akhirnya dalam sholat. Nah, begitu hadirin. Di antara syarat yang lain adalah seorang yakni imam, syarat sah menjadi imam tidak boleh mendahului makmum dari gerakan apapun. Makmum baru takbir, dia takbir bareng sama imam. Bagaimana hukumnya? Makruh. Takbir bareng sama imam. Bahkan baca Fatihah bareng sama imam pun tidak dianjurkan. Kapan baca Fatihah imam itu? Setelah imam selesai baca Fatihah. Itu dalam Syafi'i itu begitu. Dalam Syafi'i begitu. Imam selesai baca Fatihah, kita baru baca Fatihah, Pak. Tapi Fatihah tetap harus diprioritaskan. Sebab apa? Ini bagian dari rukun sholat. Beda cerita kalau baca Fatihahnya nggak keburu. Contoh, imam udah ruku, masuk kita ke masjid langsung ruku. Apakah perlu baca Fatihah? Nggak perlu. Sebab apa? Fatihahnya sudah dibadalkan oleh imam. Nah, Fatihahnya sudah dibadalkan oleh imam. Kecuali dapatnya setengah sholat, imamnya udah baca inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Masuk kita langsung takbir, selesaiin dulu Fatihah. Karena masih dapat waktu. Imamnya kalau rukunya rada lama, selesaiin dulu Fatihah, jangan ikut ruku, Pak. Nah, usahakan baca Fatihah dalam keadaan yang cepat. Dalam keadaan yang cepat. Atau biasanya kita begini, Pak. Ada kasus imam lupa karena faktor umur. Sholat subuh 2 rakaat, harusnya salam dia berdiri lagi. Di belakang sudah ngomando, subhanallah. Masih nggak mudeng tuh imam. Subhanallah, nggak mudeng juga. Subhanallah, kagak mudeng juga imam. Ya kan? Bagaimana kita? Apakah ikut berdiri? Nggak perlu. Kita nungguin aja imam sampai posisinya sama seperti kita. Misalnya tahiyat akhir, tungguin aja tuh imam sampai tahiyat akhir lagi. Biarin tuh imam asik sendiri dengan kegoflahannya, kelupaan dirinya. Karena itu tanggung jawab daripada dirinya. Begitu. Lalu dijelaskan lagi di sini. Di antara syarat sah menjadi seorang makmum adalah makmum tidak boleh mendahului imam ya tadi hadirin dari segi gerakan. Tidak boleh mendahului imam dari segi gerakan. Imamnya belum ruku dia udah ruku. Imamnya belum sujud dia udah sujud. Lebih baik ruku sujudnya ketinggalan, Pak, daripada mendahului imam. Sebab apa? Ruku dan sujud yang mendahului imam itu sama seperti orang yang menghilangkan pahala sholat jamaah. Akhirnya sholat dalam keadaan makruh, ya kan? Sebab apa? Mendahului imam. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan seorang makmum tugasnya ngikut imam. Udah diam. Imam ruku, ya kita ruku. Jangan bareng rukunya. Ruku imam dulu, baru ruku kita. Imam amin, kita baru amin. Imam saya baca Fatihah, kita baru Fatihah. Imam sujud, kita baru sujud. Nah, bagaimana biasanya ada beberapa jamaah barangkali yang rukunya rada lama, sujudnya rada lama, kan biasa begitu ada ya, yang faktor umur biasanya. Ini bagaimana? Nggak apa-apa kalau tidak meninggalkan rukun-rukun yang wajib, rukun-rukun yang fi'li, yang tidak menyebabkan kalau kita ketinggalan harus sujud syukur. Contoh begini, kalau kita sholat, walaupun sholatnya hukumnya sholat sunnah ya, hari raya Id, Idul Adha, Idul Fitri, yang wajib takbir itu rakaat pertama. Allahu Akbar. Rakaat pertama takbir dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan 7 takbir ya. Nah ini 7 takbir yang ini sunnah. Di rakaat kedua ada 5 takbir. Takbir yang ini sunnah. Imam udah ngomandoin. Para jamaah sebelum kita mulai sholat Idul Adha atau Idul Fitri, saya mengingatkan gerakan takbir di rakaat pertama 7 takbir. Untuk rakaat kedua 5 takbir. Itu imam saking asiknya baca, saking asiknya ngomandoin, terlalu semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak takbir lagi. Bagaimana hukumnya? Kita yang makmum nggak boleh ngingetin imam kalau sholatnya sunnah. Kenapa? Karena takbir sunnah. Kalau kita ucap subhanallah, kitanya batal. Kenapa? Sholat sunnah. Dan takbirnya takbir sunnah. Yang apabila ketinggalan nggak perlu sujud sahwi. Karena si makmumnya kagak ngaji, itu makmum bilang subhanallah. Imamnya juga kagak ngaji fikih. Akhirnya imam biasanya ada Pak, yang viral tuh di YouTube, imam sholat Idul Adha sama Idul Fitri,
ketika Allahu Akbar baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia ingat gak takbir, dia takbir lagi, batal tuh imam. Kenapa? Sebab takbirnya adalah takbir yang sunnah. Kalau nggak takbir, tetap sah Pak sholatnya. Dan imam pun tidak perlu repot-repot mengingatkan dengan kalimat subhanallah, sebab ditakutkan ikut gak sah juga sholatnya. Nah, ini kadang pentingnya daripada ngaji fikih sholat itu seperti ini. Maka dalam fikih dijelaskan, seorang imam itu yang berhak dijadikan imam adalah dia yang lebih afdol itu yang mengerti fikih sholat. Yang layak dijadikan imam adalah yang mengerti fikih sholat ketimbang mengerti bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau fikih sholatnya berantakan, kesolatnya berantakan. Nah, begitu hadirin. Berapa menit lagi nih? Masih lama? 6 menit lagi. Oke, saya kira cukup hadirin. Kajian kita tentang syarat sah bermakmum dan berimam. Kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab. Barangkali jamaah menanyakan saya nggak mampu jawab, akan saya jawab di kajian yang akan datang. Silahkan barangkali jamaah ada yang ingin ditanyakan perkara tentang syarat sah makmum dan imam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan hadirin. Cukup saya kira. Ada, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Biasa yang wajib mengingatkan imam itu yang oh iya. Biasanya kan juga ada. Ya betul. Kan biasanya rame-rame jadi ya imamnya betul. Nah, siapa yang paling berhak mengingatkan imam ketika goflah, lalai, ketika lupa? Adalah orang yang dipercaya di belakang imam. Makanya biasa suka ada sajadah nih Pak satu di sini. Ini untuk siapa? Untuk imam juga sebenarnya, untuk imam-imam yang lain gitu kan? Atau yang dipercaya atau yang ditunjuk ini afdol jadi imam juga. Nah, yang layak mengingatkan ini yang di belakang imam, bukan yang di shop 3. Nah, justru nih gini, harus disampaikan oleh saya. Kalau ternyata ketika imam lupa, yang mengingatkannya adalah bukan orang yang di belakang imam, bisa batalin sholat, Pak. Bisa batalin sholat. Walaupun ngingetinnya dengan kalimat subhanallah. Ini bisa batalin sholat sebab apa? Sebab dia bukan orang yang berhak mengingatkan imam. Contoh, biasanya kan rame Pak, biasanya rame. Mau ngetes ilmu biasanya. Ilmu tata cara ngingetin imam, biasanya begitu. Imam salah, 1 nyaut, subhanallah. Sob 2 nyaut lagi, subhanallah. Sob 3 nyaut lagi, subhanallah. Sob 5 nyaut lagi, subhanallah. Artinya yang tadi ngomong tuh batal Pak, kecuali yang sob 1. Sob 1 pun yang percis di belakang imam. Yang ujung belah sono, jangan ngomong. Yang ujung belah kanan kiri, jangan ngomong. Yang jelas-jelas terdengar oleh imam. Yang layak mengingatkan daripada imam. Kalau yang lain ikut nyaut, bukan di posisi sob 1, ditakutkan batal sholatnya. Sebab apa? Keluar bacaan selain dari bacaan sholat. Kan ini salah satu syarat sholat, tidak boleh bicara kan? Selain daripada zikir-zikir sholat, doa-doa dalam sholat. Ini ditakutkan membatalkan daripada sholat. Itu barangkali yang lain hadirin silakan Pak Haji. Ya silakan Pak Haji. Ya. Iya. Oke. Imamnya kurang keras suaranya. Oke. Begini Pak, nanti ada dalam Fathul Mu'in syarat-syarat membaca surat Fatihah untuk makmum. Bolehnya membaca surat Fatihah untuk makmum ketika satu syaratnya imamnya suaranya terlalu kecil. Imamnya suaranya terlalu kecil. Jadi nggak perlu diingetin Pak Haji. Jangan sampai walaupun kita sholat di belakang imam, kita nggak perlu ngucap subhanallah. Cukup aja seperti biasanya. Yang penting tahu perpindahan gerak imam, dan yang penting kita tetap baca Fatihah. Nah, barangkali bagusnya seperti apa? Bagusnya tinggal kita ingatkan kalau bisa setiap perpindahan gerakan sholat, kalau sholat itu harus dikerasin imamnya. Itu lebih bagus daripada mengingatkan ketika sholat. Atau biasa gini Pak, ada imam yang lupa. Imamnya terlalu khusyuk lagi baca tahiyat pertama.
Ada lupa imamnya udah tahiyatnya sudah berdiri jari tengahnya telunjuknya ini. Tapi enggak berdiri lagi lanjut ke rakaat ketiga. Bagaimana seorang makmum mengikutinya? Apakah berhenti? Kan biasanya kalau tahiyat pertama yang kita baca sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah cukup. Nah, biasanya kalau imamnya terlalu lama, kelamaan nih imamnya terlalu khusyuk lah misalnya. Kita lanjut bacaannya sama seperti bacaan tahiyat akhir. Nah, sama seperti bacaan tahiyat akhir. Kita baca sholawat. Imamnya masih belum berdiri juga, kita baca lagi sholawat. Imamnya belum berdiri juga, kita baca lagi sholawat. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mau salam, kita jangan salam. Imamnya baru berdiri, ini boleh. Jadi intinya begitu Pak Haji. Cukup ditegur secara pribadi aja. Karena memang sifatnya tidak bisa ditegur ketika sholat. Kalau imamnya suaranya kecil. Nah ini menjadi teguran juga buat kita para imam. Agar apa? Agar suaranya dikeraskan ketika menjadi imam. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.